Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Senantiasa kita selalu bahagia, senantiasa kita selalu gembira, walaupun kita masih dalam masa pandemi dan kita belum bisa bertatap muka langsung dalam kegiatan belajar mengajar kali ini. Baik anak-anakku yang saya cintai dan tentunya sahabat-sahabat subscriber di manapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini tentunya sudah pernah melihat atau video yang sudah diupload sebelumnya, yang sudah dikirimkan sebelumnya, yaitu kombinasi gerak dasar lari. Nah, sebelumnya kombinasi gerak dasar jalan. Nah, dalam kesempatan kali ini yaitu kombinasi gerakan dasar lari. Nah, tentunya lari, kemudian lari ini tidak pernah lepas ya, kita pasti dalam setiap hari kita pernah yang namanya itu lari. Lari mungkin jalan dengan agak cepat atau dengan kecepatan yang tinggi. Berolahraga sambil bermain sangat menyenangkan, apalagi ketika dilakukan itu sambil bernyanyi. Nah, gerakan dasar lari ini tentunya yang pertama yaitu lari dengan dasar mengangkat paha. Maka paha diangkat, disejajarkan kurang lebih sekitar lurus. Paha itu diangkat sampai lurus seperti kayak kursi gitu ya. Nah, bagaimana berlari dengan paha diangkat yang tinggi sehingga telapak kaki pada saat mendarat itu jinjit atau tidak menapak penuh terhadap tanah ataupun lantai. Nah, saat berlari pastinya gerak mengangkat paha ini pada saat berlari, kaki atau paha tentunya diangkat yang tinggi, kemudian telapak kaki itu mendarat ke tanah atau lantai itu dengan jinjit atau jari kaki itu yang menempel kepada tanah, sehingga setiap lompatan atau setiap gerakan-gerakan itu maka larinya atau gerakannya itu sangat cepat. Nah, pada saat perlombaan itu bisa ditandai itu dengan pada saat berlari itu dengan aba-aba peluit yang diawali dengan garis start dan diakhiri oleh garis finish. Itu biasanya pada saat ajang-ajang perlombaan. Nah, ini tentunya bisa dipraktekkan untuk anak-anakku di rumah, bisa didampingi oleh orang tua bagaimana gerakannya, paha diangkat sejajar, kemudian kaki atau telapak kaki itu tidak menopang penuh ke lantai ataupun tanah, yaitu dengan jinjit. Kemudian lari dengan tumit menyentuh pantat. Nah, kali ini kita berlatih lari dengan tumit menyentuh pantat. Lah, latihan ini kita juga bisa dilakukan dengan melatih konsentrasi kita. Tumit pada saat diangkat itu lurus juga sejajar, tumit itu sampai dengan menyentuh pantat ya. Itu bisa dilakukan atau bisa dengan gerakan maju mundur. Nah, ini pada saat digambar itu kalau kita bisa bertatap muka langsung di
dalam rangka pembelajaran ini kita bisa mempraktekkan dengan teman-teman kita itu dengan menggunakan atau dengan cara membuat lingkaran kecil atau lingkaran besar. Nah, kalian bisa maju, melangkah dan mundur itu dengan mempraktekkan kaki atau tumit itu bisa menyentuh dengan pantat kita. Nah, ini juga bisa dipraktekkan oleh anak-anakku ya, bisa dipraktekkan di rumah, juga didampingi oleh orang tua bagaimana gerakan-gerakan ini agar supaya gerakan itu bisa tepat atau bisa benar. Lari sambil menepuk tangan atau tos itu. Kalau kita ketemu sama orang tos ya. Atau istilahnya kita bisa melakukan itu bisa dengan lari estafet. Nah, anak-anakku juga ini bisa dipraktekkan ya di rumah kalian dengan adik kalian dengan jarak misal 10 meter atau 5 meter. Kalian bisa bolak-balik ataupun bisa meneruskan larinya atau gerakannya bagaimana sesuai dengan rute yang kalian inginkan, atau bisa berputar balik ataupun bisa membuat garis lurus dengan jarak adik kalian ataupun teman kalian itu bisa dengan jarak 5 meter atau 10 meter kalian lari menghampiri, kemudian ditandai dengan tos. Ketika setelah melakukan tos itu nanti teman atau adik kalian itu meneruskan untuk berlari dan kalian mengganti pada posisi sebelumnya, posisi sebelum teman kalian. Nah, ini lari itu sambil menepuk tangan teman, ini namanya atau lari tos atau biasa mengenal juga dengan estafet. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kombinasi gerakan mengayun, membungkuk, menekuk. Nah, gerakan mengayun, membungkuk, dan menekuk merupakan gerakan dasar dari beberapa jenis olahraga, misalnya tolak peluru, lontar martil, dan lompat jauh. Selain sebagai gerak dasar, nah kalian juga harus mengerti apa manfaat dari latihan gerakan mengayun, membungkuk, dan menekuk. Gerakan mengayun, membungkuk, dan menekuk itu juga bermanfaat untuk melatih kekuatan dan pelemasan otot. Nah, kalian bisa dipraktekkan gerakan mengayun. Nah, mengayun lengan misal nih, mengayun lengan ke sebelah kiri atau kanan. Nah, ini kalian bisa dilakukan dengan cara berdiri. Lakukan lengan ke samping kiri dan samping kanan. Itu bisa dilakukan bisa 2 kali 4 ataupun 2 kali 8 hitungan. Misal lengan kanan diayunkan dengan hitungan 1 2 3 4, kemudian digantikan dengan lengan sebelah kiri, hitung lagi 1 2 3 4. Atau kalau 8 hitungan sama juga kanan dan kiri, misal sebelah kanan dulu 1 2 3 4 5 6 7 8, kemudian dilanjutkan bergantian untuk lengan sebelah kiri. Nah, itu bisa kalian praktekkan. Nah, seperti gambar yang ada pada layar kalian. Nah, ini bisa dipraktekkan. Nah, pada saat tangan itu lurus ke depan itu berarti posisinya adalah posisi N atau 1 2 3 4 N, 1 2 3 4 N. N itu maksudnya kalian bisa simpulkan netral ataupun posisi 0. Ini mengayun lengan sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian mengayun lengan berputar yang selanjutnya. Bagaimana mengayun lengan berputar? Nah, ini pada saat contoh
diputar ke dari atas, tangan kalian lurus ke atas, kemudian diayun ke bawah, kemudian sampai memutar. Hitungannya boleh sama seperti tadi, boleh 4 kali hitungan ataupun 8 kali hitungan. Kalian bisa mempraktekkan dengan adik kalian ya, sambil olahraga, sambil berjemur. Nah, agar kita bisa mengeluarkan keringat. Kemudian gerakan membungkuk sambil duduk. Membungkuk sambil duduk. Nah, kalian duduk pada posisi yang sempurna. Kaki diluruskan ke depan. Kemudian rapatkan kaki kalian, tangan kalian itu dengan perlahan membungkuk. Tangan memegang jari kaki kalian ataupun ujung kaki kalian, kemudian bungkuklah sampai kalian perut ya, perut, dada, kemudian itu sampai rata menunduk. Usahakan bahwa kita bisa sampai mencium lutut ya, sampai di lutut. Nah, agar rata. Hitungannya bagaimana? Hitungannya pada saat kita rata, muka kita sudah rata dengan lutut kita, maka boleh mulai dihitung 1, 2, 3, 4 kali hitungan dulu. Atau ketika belum sampai, boleh menggunakan setengahnya atau tidak sampai rata dengan paha atau lutut. Setengahnya, jangan dipaksakan. Oh, saya belum sampai, pelatihan dulu sampai kemudian muka kita ataupun wajah kita itu bisa rata dengan paha atau lutut ya. Kemudian mengayun dan membungkuk sambil berdiri. Nah, ini tangan kalian ke bawah, kemudian seperti kayak posisi hampir mirip seperti posisi pada saat kita melakukan gerakan sholat, yaitu gerakan ruku. Hanya pada saat ruku tangan kita itu ke lutut, tapi tangan kita itu lurus ke lantai. Nanti orang tua kalian ataupun teman kalian ataupun adik kalian itu bisa untuk memberikan aba-aba. Hitungannya bagaimana? Hitungannya sama, jangan panjang-panjang atau jangan lama-lama, cukup 4 kali hitungan saja, tidak apa-apa, untuk melatih otot-otot kita agar otot kita tidak kaku atau agak lemas. Kemudian ada lagi gerak menekuk. Nah, gerak menekuk ini nanti kita laksanakan lagi atau kita belajar lagi pada saat pertemuan selanjutnya atau video-video berikutnya ya. Ini sementara kita sudah belajar dulu dari tadi mengayun dan membungkuk sambil berdiri. Itu dari tadi kita sudah gerakan kombinasi dari gerakan dasar lari. Nah, mungkin seperti itu dulu yang bisa kami sampaikan. Anak-anakku nanti dalam pelaksanaannya atau prakteknya kalian bisa sambil melihat video ini, kalian bisa dipraktekkan, kemudian minta didampingi oleh orang tua kalian, boleh dengan ibu atau dengan bapak ataupun dengan kakak ataupun dengan teman-teman kalian, itu bisa bareng di tempat kalian. Yang penting jangan terlalu banyak, agar kita tetap menjaga protokol kesehatan, kita tetap berdiam diri di rumah, tetap belajar, agar senantiasa kita selalu melindungi diri kita dan diri orang lain. Nah, cukup sampai di situ anak-anakku dan sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa yang sudah klik tombol merah
subscribe. Terima kasih yang belum tergabung, yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan terima kasih untuk teman-teman ataupun sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Dan terima kasih dari saya, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Banyak sekali kekurangan dan kata-kata yang kurang tepat itu lahir dan murni dari pribadi saya. Adapun ada kebenarannya adalah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa, walaupun kita masih di masa pandemi, kita selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu cinta, agar kita dalam mengarungi setiap kehidupan kita selalu berbahagia dan terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita selalu selamat di dunia dan akhirat. Terima kasih. Sekian, saya Budi Aribowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Senantiasa kita selalu bahagia, senantiasa kita selalu gembira, walaupun kita masih dalam masa pandemi dan kita belum bisa bertatap muka langsung dalam kegiatan belajar mengajar kali ini. Baik anak-anakku yang saya cintai dan tentunya sahabat-sahabat subscriber di manapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini tentunya sudah pernah melihat atau video yang sudah diupload sebelumnya, yang sudah dikirimkan sebelumnya, yaitu kombinasi gerak dasar lari. Nah, sebelumnya kombinasi gerak dasar jalan. Nah, dalam kesempatan kali ini yaitu kombinasi gerakan dasar lari. Nah, tentunya lari, kemudian lari ini tidak pernah lepas ya, kita pasti dalam setiap hari kita pernah yang namanya itu lari. Lari mungkin jalan dengan agak cepat atau dengan kecepatan yang tinggi. Berolahraga sambil bermain sangat menyenangkan, apalagi ketika dilakukan itu sambil bernyanyi. Nah, gerakan dasar lari ini tentunya yang pertama yaitu lari dengan dasar mengangkat paha. Maka paha diangkat, disejajarkan kurang lebih sekitar lurus. Paha itu diangkat sampai lurus seperti kayak kursi gitu ya. Nah, bagaimana berlari dengan paha diangkat yang tinggi sehingga telapak kaki pada saat mendarat itu jinjit atau tidak menapak penuh terhadap tanah ataupun lantai. Nah, saat berlari pastinya gerak mengangkat paha ini pada saat berlari, kaki atau paha tentunya diangkat yang tinggi, kemudian telapak kaki itu mendarat ke tanah atau lantai itu dengan jinjit atau jari kaki itu yang menempel kepada tanah, sehingga setiap lompatan atau setiap gerakan itu maka larinya atau gerakannya itu sangat cepat. Nah, pada saat perlombaan itu bisa ditandai itu dengan pada saat berlari itu dengan aba-aba peluit yang diawali dengan garis start dan diakhiri oleh garis finish. Itu biasanya pada saat ajang-ajang perlombaan. Nah, ini tentunya bisa
praktekkan untuk anak-anakku di rumah, bisa didampingi oleh orang tua bagaimana gerakannya, paha diangkat sejajar, kemudian kaki atau telapak kaki itu tidak menopang penuh ke lantai ataupun tanah, yaitu dengan jinjit. Kemudian lari dengan tumit menyentuh pantat. Nah, kali ini kita berlatih lari dengan tumit menyentuh pantat. Lah, latihan ini kita juga bisa dilakukan dengan melatih konsentrasi kita. Tumit pada saat diangkat itu lurus juga sejajar, tumit itu sampai dengan menyentuh pantat ya. Itu bisa dilakukan atau bisa dengan gerakan maju mundur. Nah, ini pada saat digambar itu kalau kita bisa bertatap muka langsung di dalam rangka pembelajaran ini, kita bisa mempraktekkan dengan teman-teman kita itu dengan menggunakan atau dengan cara membuat lingkaran kecil atau lingkaran besar. Nah, kalian bisa maju, melangkah dan mundur itu dengan mempraktekkan kaki atau tumit itu bisa menyentuh dengan pantat kita. Nah, ini juga bisa dipraktekkan oleh anak-anakku ya, bisa dipraktekkan di rumah, juga didampingi oleh orang tua bagaimana gerakan-gerakan ini agar supaya gerakan itu bisa tepat atau bisa benar. Lari sambil menepuk tangan atau tos itu. Kalau kita ketemu sama orang tos ya. Atau istilahnya kita bisa melakukan itu bisa dengan lari estafet. Nah, anak-anakku juga ini bisa dipraktekkan ya di rumah kalian dengan adik kalian dengan jarak misal 10 meter atau 5 meter. Kalian bisa bolak-balik ataupun bisa meneruskan larinya atau gerakannya bagaimana sesuai dengan rute yang kalian inginkan, atau bisa berputar balik ataupun bisa membuat garis lurus dengan jarak adik kalian ataupun teman kalian itu bisa dengan jarak 5 meter atau 10 meter. Kalian lari menghampiri kemudian ditandai dengan tos. Ketika setelah melakukan tos itu, nanti teman atau adik kalian itu meneruskan untuk berlari dan kalian mengganti pada posisi sebelumnya, posisi sebelum teman kalian. Nah, ini lari itu sambil menepuk tangan teman, ini namanya atau lari tos atau biasa mengenal juga dengan estafet. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kombinasi gerakan mengayun, membungkuk, menekuk. Nah, gerakan mengayun, membungkuk, dan menekuk merupakan gerakan dasar dari beberapa jenis olahraga, misalnya tolak peluru, lontar martil, dan lompat jauh. Selain sebagai gerak dasar, nah kalian juga harus mengerti apa manfaat dari latihan gerakan mengayun, membungkuk, dan menekuk. Gerakan mengayun, membungkuk, dan menekuk itu juga bermanfaat untuk melatih kekuatan dan pelemasan otot. Nah, kalian bisa dipraktekkan gerakan mengayun. Nah, mengayun lengan misal nih, mengayun lengan ke sebelah kiri atau kanan. Nah, ini kalian bisa dilakukan dengan cara berdiri. Lakukan lengan ke samping kiri dan samping kanan. Itu bisa dilakukan bisa 2 kali 4 ataupun 2 kali 8 hitungan. Misal lengan kanan diayunkan dengan hitungan 1 2 3 4, kemudian digantikan dengan lengan sebelah kiri
hitung lagi 1 2 3 4, atau kalau 8 hitungan sama juga kanan dan kiri, misal sebelah kanan dulu 1 2 3 4 5 6 7 8, kemudian dilanjutkan bergantian untuk lengan sebelah kiri. Nah, itu bisa kalian praktekkan. Nah, seperti gambar yang ada pada layar kalian. Nah, ini bisa dipraktekkan. Nah, pada saat tangan itu lurus ke depan, itu berarti posisinya adalah posisi N, atau 1 2 3 4 N, 1 2 3 4 N. N itu maksudnya kalian bisa simpulkan netral ataupun posisi 0. Ini mengayun lengan sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian mengayun lengan berputar yang selanjutnya. Bagaimana mengayun lengan berputar? Nah, ini pada saat contoh diputar ke dari atas, tangan kalian lurus ke atas, kemudian diayun ke bawah, kemudian sampai memutar. Hitungannya boleh sama seperti tadi, boleh 4 kali hitungan ataupun 8 kali hitungan. Kalian bisa mempraktekkan dengan adik kalian ya, sambil olahraga, sambil berjemur. Nah, agar kita bisa mengeluarkan keringat. Kemudian gerakan membungkuk sambil duduk. Membungkuk sambil duduk. Nah, kalian duduk pada posisi yang sempurna, kaki diluruskan ke depan, kemudian rapatkan kaki kalian, tangan kalian itu dengan perlahan membungkuk, tangan memegang jari kaki kalian ataupun ujung kaki kalian, kemudian bungkuklah sampai kalian perut ya, perut, dada, kemudian itu sampai rata menunduk. Usahakan bahwa kita bisa sampai mencium lutut ya, sampai di lutut. Nah, agar rata. Hitungannya bagaimana? Hitungannya pada saat kita rata, muka kita sudah rata dengan lutut kita, maka boleh mulai dihitung 1 2 3 4 kali hitungan dulu. Atau ketika belum sampai, boleh menggunakan setengahnya atau tidak sampai rata dengan paha atau lutut, setengahnya. Jangan dipaksakan, oh saya belum sampai, pelatihan dulu sampai kemudian muka kita ataupun wajah kita itu bisa rata dengan paha atau lutut ya. Kemudian mengayun dan membungkuk sambil berdiri. Nah, ini tangan kalian ke bawah, kemudian seperti kayak posisi hampir mirip seperti posisi pada saat kita melakukan gerakan sholat, yaitu gerakan ruku. Hanya pada saat ruku tangan kita itu ke lutut, tapi tangan kita itu lurus ke lantai. Nanti orang tua kalian ataupun teman kalian ataupun adik kalian itu bisa untuk memberikan aba-aba. Hitungannya bagaimana? Hitungannya sama, jangan panjang-panjang atau jangan lama-lama, cukup 4 kali hitungan saja, tidak apa-apa, untuk melatih otot-otot kita agar otot kita tidak kaku atau agak lemas. Kemudian ada lagi gerak menekuk. Nah, gerak menekuk ini nanti kita laksanakan lagi atau kita belajar lagi pada saat pertemuan selanjutnya atau video-video berikutnya ya. Ini sementara kita sudah belajar dulu dari tadi mengayun dan membungkuk sambil berdiri. Itu dari tadi kita sudah gerakan kombinasi dari gerakan dasar
lari. Nah, mungkin seperti itu dulu yang bisa kami sampaikan. Anak-anakku nanti dalam pelaksanaannya atau prakteknya kalian bisa sambil melihat video ini, kalian bisa dipraktekkan, kemudian minta didampingi oleh orang tua kalian, boleh dengan ibu atau dengan bapak ataupun dengan kakak ataupun dengan teman-teman kalian, itu bisa bareng di tempat kalian. Yang penting jangan terlalu banyak, agar kita tetap menjaga protokol kesehatan, kita tetap berdiam diri di rumah, tetap belajar, agar senantiasa kita selalu melindungi diri kita dan diri orang lain. Nah, cukup sampai di situ anak-anakku dan sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa yang sudah klik tombol merah subscribe, terima kasih. Yang belum tergabung, yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan terima kasih untuk teman-teman ataupun sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Dan terima kasih dari saya, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Banyak sekali kekurangan dan kata-kata yang kurang tepat, itu lahir dan murni dari pribadi saya. Adapun ada kebenarannya adalah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa, walaupun kita masih di masa pandemi, kita selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu cinta, agar kita dalam mengarungi setiap kehidupan kita selalu berbahagia dan terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita selalu selamat di dunia dan akhirat. Terima kasih. Sekian, saya Budi Aribowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.